Sahabat P3K, ada kabar gembira bagi kita, yaitu kriteria pelamar tambahan untuk seleksi P3K tahap kedua, sebagaimana disebutkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025. Di dalam diktum yang pertama, kriteria pelamar tambahan untuk seleksi P3K ini adalah pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan database, kemudian pegawai non-ASN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Apa saja ketentuannya? Yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama. Yang kedua, tidak memenuhi syarat seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, belum melamar seleksi pengadaan ASN. Artinya, belum pernah melamar pada tahun 2024 ini sebagai CPNS maupun P3K tahap pertama. Yang keempat, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap pertama. Yang kelima, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti kompetensi pengadaan CPNS. Kemudian di dalam diktum yang kedua disebutkan pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum yang pertama dapat melamar seleksi P3K tahap 2 di instansi tempat bekerja sesuai pangkalan data pegawai non-ASN-nya. Dapat kita ilustrasikan, ada seorang honorer A bekerja pada instansi B, maka honorer A tersebut juga harus melamar formasi yang ada di instansi tempat bekerjanya, yaitu instansi B. Kemudian di dalam diktum yang ketiga disebutkan, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Dapat kita ilustrasikan, ada seorang honorer A memiliki ijazah S1 Pendidikan Kimia dan jabatannya saat ini adalah guru kimia. Maka pelamar tersebut harus melamar pada seleksi tahap 2 P3K ini sesuai dengan kualifikasi ijazah dan jabatannya. Kemudian ada pertanyaan, kalau seandainya di instansi maupun kualifikasi dan jabatannya tidak ada, bagaimana? Maka dijawablah di dalam diktum yang keempat ini. Dalam hal kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan atau tidak tersedia lowongan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum yang ketiga, pelamar dapat melamar pada jabatan sebagai berikut, yaitu pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional. Bagaimana sih maksudnya? Dapat kita ilustrasikan. Misalnya, ada seorang honorer A memiliki ijazah S1 Pendidikan Kimia dan jabatan dia saat ini adalah guru kimia. Ternyata pada saat melamar pada seleksi tahap 2 P3K tidak tersedia formasi guru kimia dan yang sesuai dengan ijazahnya. Maka dia dapat melamar formasi yang ada di dalam diktum yang keempat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dia bisa mengambil formasi jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Kemudian diikat di dalam diktum yang kelima. Di dalam diktum yang kelima ini disebutkan, bagi pelamar pada instansi pemerintah yang belum mengusulkan penetapan kebutuhan P3K,
dapat melamar pada jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum yang keempat pada seleksi P3K tahap 2 dan akan diberikan penetapan kebutuhan setelah pengumuman hasil seleksi. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat informasi ini bagi kita semua dan insya Allah bagi semua rekan-rekan yang berjuang untuk meraih NIP-nya, semoga Allah ijabahkan dan mendapatkan NIP pada tahun ini. Salam jumpa, salam berbagi.